Sejarah penemuan batu mulia di Martapura. Martapura, sebuah kota kecil di Kalimantan Selatan, dikenal sebagai Kota Intan. Namanya mendunia karena batu-batu mulia yang ditemukan di tanahnya, terutama intan yang sangat berharga. Sejarah penemuan batu mulia di Martapura tidak hanya melibatkan kisah kekayaan alam Kalimantan, tetapi juga menyatukan legenda, tradisi lokal, dan pengaruh kolonial. Batu-batu mulia ini telah menjadi bagian penting dari identitas dan ekonomi masyarakat Martapura hingga hari ini. Awal mula penemuan intan. Pada abad ke-17, Martapura masih merupakan wilayah kecil di bawah kekuasaan Kesultanan Banjar. Penduduk setempat, yang sebagian besar adalah petani dan penambang tradisional, mulai menemukan batu-batu berkilauan di sungai-sungai sekitar Martapura. Namun, mereka belum sepenuhnya menyadari bahwa batu-batu tersebut adalah intan, batu mulia yang memiliki nilai sangat tinggi. Suatu hari, seorang pemuda setempat bernama Jaya sedang menyusuri sungai mencari ikan. Tanpa sengaja, ia melihat batu kecil yang memantulkan sinar di bawah air. Ia segera mengambilnya dan membawanya pulang. Di rumah, Jaya memperlihatkan batu itu kepada ayahnya, seorang petani tua bernama Kasan. "Jaya, ayah, lihat apa yang aku temukan di sungai. Batu ini bersinar sangat indah di bawah matahari." Kasan memeriksa batu itu dengan seksama. Ini bukan sembarang batu, Nak. Mungkin ini yang disebut orang sebagai intan, seperti yang pernah diceritakan oleh kakekmu. Kita harus menanyakan ini kepada kepala desa." Kasan dan Jaya kemudian membawa batu itu ke kepala desa Martapura, yang lebih memahami soal batu-batu mulia. Penemuan yang mengubah Martapura. Saat berita tentang penemuan batu itu menyebar, penduduk desa mulai berbondong-bondong mencari intan di sungai dan lahan di sekitar Martapura. Mereka menyadari bahwa wilayah mereka kaya akan batu mulia yang belum pernah disadari sebelumnya. Penambangan tradisional mulai dilakukan, meski masih dalam skala kecil. Dalam beberapa tahun, Kesultanan Banjar mulai memperhatikan potensi kekayaan dari penemuan ini. Sultan pun mengirim utusannya untuk mengatur penambangan dan memastikan bahwa intan-intan tersebut dijual kepada pihak kesultanan untuk kemudian dijual ke luar negeri. Martapura segera menjadi pusat perdagangan batu mulia di Kalimantan Selatan. Di Istana Kesultanan Banjar, Sultan Banjar berbicara dengan penasihatnya, Tumenggung Suroto, tentang penemuan besar ini. Sultan Banjar: "Dengan adanya penemuan intan di Martapura, kerajaan kita akan semakin makmur. Kita bisa menarik pedagang dari berbagai penjuru Nusantara, bahkan dari luar negeri." Tumenggung Suroto: "Betul, Yang Mulia. Tapi kita juga harus berhati-hati, karena penemuan ini pasti akan menarik perhatian Belanda dan bangsa asing lainnya. Mereka selalu tertarik pada kekayaan alam kita." Sultan Banjar kemudian memperketat pengawasan terhadap penambangan intan dan memastikan bahwa kekayaan ini tetap berada di bawah kendali kerajaan. Kedatangan penjajah dan pengaruh kolonial. Pada abad ke-19, Belanda yang sudah menguasai sebagian besar Nusantara juga menaruh perhatian pada Martapura. Penemuan batu mulia, terutama intan, membuat Martapura menjadi tempat yang menarik bagi VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Mereka mulai mengirimkan tim peneliti dan penambang untuk mengeksploitasi kekayaan batu mulia di wilayah tersebut. Salah satu peneliti Belanda yang tiba di Martapura adalah Hendrik van der Leeuw, seorang ahli geologi yang dikirim untuk meneliti lebih lanjut tentang sumber daya alam Martapura. Suatu pagi, Hendrik duduk di tepi sungai bersama asistennya, Johan. Hendrik van der Leeuw: "Johan, lihat betapa jernihnya air sungai ini.
Di bawahnya tersembunyi kekayaan yang luar biasa. Intan yang ditemukan di sini kualitasnya setara dengan yang ditemukan di Afrika dan Brazil. Johan. Betul, Tuan Hendrik. Namun, penambangan di sini masih sangat tradisional. Kita bisa mengembangkan teknik yang lebih modern untuk meningkatkan produksi. Hendrik tersenyum. Itu yang akan kita lakukan. VOC tidak akan membiarkan kesempatan ini terlewatkan begitu saja. Martapura akan menjadi tambang emas baru bagi Belanda. Belanda kemudian mendirikan beberapa fasilitas penambangan modern di Martapura. Mereka memanfaatkan tenaga kerja lokal dan menggunakan alat-alat yang lebih canggih untuk mengekstraksi intan. Pada masa ini, Martapura semakin dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan batu mulia terbesar di Nusantara. Legenda Intan Trisakti. Di balik penemuan batu mulia di Martapura, terdapat pula legenda Intan Trisakti yang terkenal. Intan ini diyakini sebagai batu terbesar dan paling berharga yang pernah ditemukan di wilayah tersebut. Menurut cerita, intan ini ditemukan oleh seorang penambang lokal yang kemudian diserahkan kepada Sultan Banjar. Intan Trisakti memiliki kilauan yang luar biasa dan dianggap memiliki kekuatan mistis. Dalam legenda, intan ini dilindungi oleh roh leluhur dan diyakini membawa keberuntungan bagi siapapun yang memilikinya. Namun, jika digunakan dengan niat jahat, intan tersebut akan membawa malapetaka. Kepala penambang, Pak Raffi, berbincang dengan seorang penambang muda di bawah naungan sebuah pohon besar di pinggir sungai. Penambang muda. Pak, apa benar intan Trisakti itu punya kekuatan mistis? Banyak yang bilang kalau intan itu bisa melindungi kerajaan. Pak Raffi, itu cerita dari nenek moyang kita. Intan Trisakti memang luar biasa. Tapi ingat, kekayaan sejati bukan di batu, tapi di niat baik dan kerja keras kita. Jika kita tamak, batu sebesar apapun tidak akan membawa berkah. Martapura hari ini. Seiring berjalannya waktu, Martapura tetap menjadi pusat perdagangan batu mulia, terutama intan. Pasar-pasar intan seperti Pasar Cahaya Bumi Selamat di Martapura menjadi destinasi bagi para kolektor dan pedagang dari seluruh dunia yang mencari batu mulia berkualitas tinggi. Penambangan tradisional masih berlangsung hingga hari ini, meskipun sudah mulai didukung dengan teknologi modern. Intan-intan dari Martapura tidak hanya terkenal di Indonesia, tetapi juga di luar negeri, menjadikan Martapura sebagai simbol kekayaan alam Kalimantan Selatan. Sejarah penemuan batu mulia di Martapura adalah cerminan kekayaan budaya dan alam yang tak ternilai dari Kalimantan.